Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saudara, untuk dapat mencapai suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tempat yang hendak kita tuju. Begitu pula bila kita salah dalam memilih jalan, akan berakibat fatal dan tidak akan pernah membawa kita ke tempat tujuan. Dalam hal ini Amsal Salomo berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pemazmur menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tetapi sayang, tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan. Mereka lebih memilih berjalan menurut pengertian dan kehendaknya sendiri. Banyak orang berpikir bahwa jalan Tuhan itu penuh aturan atau rambu-rambu. Firman Tuhan berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang, jalan menuju kepada kesejahteraan dipenuhi kesulitan. Dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuh jalan itu. Ada kata bijak yang mengatakan, apa yang kita percaya akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Jika kita percaya kepada uang, maka perjalanan hidup kita akan sama seperti uang yang mengalami fluktuasi, yaitu keadaan turun naik harga, ketidaktepatan atau guncangan. Namun bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena sebagai manusia, kita kini penuh kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau kita harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup ini. Demikian dalam hidup kerohanian, kita juga dihadapkan pada pilihan hidup, taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan, berkat atau kutuk. Tuhan menegur jemaat di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas, alias suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara,
Ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit tapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal? Pergumulan berat juga dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama, di mana Tuhan menghadapkan mereka pada pilihan hidup. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah menurut mata jasmania, tetapi pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mari saudara, saat ini kita ambil komitmen untuk membuat pilihan, yaitu pilihan yang terbaik, yaitu pilihan hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat memilih yang terbaik dalam hidup ini, yaitu memilih untuk mengandalkan Tuhan, hidup dekat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dan ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.